selanjutnya untuk materi yang kedua mungkin lanjutan dari yang tadi akan disampaikan oleh Ibu pendamping PAUD Kecamatan Lene, kepada beliau disilakan. Ya, terima kasih sekali lagi, mungkin tepuk tangan ya karena banyak sekali ilmu yang catat di sini yang melihat dari adik hebat kita, yang bilang adik aja ya karena masih pencarian bakat ya. Ya, jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, yang pertama mari kita bersyukur atas kesehatan kita pada hari ini, nikmat yang luar biasa kita dapat bersilaturahim lagi. Dan walaupun agak telat, ini udah penghujung Syawal, malah udah akhir gitu. Minal aidin wal faizin wal maqbulin, karena hari ini kita bisa bersua kembali. Yang mohon maaf atas nama pribadi lahir dan batin mungkin sebelum-sebelumnya, dan mudah-mudahan dari hari ini kedepannya kita akan meningkatkan silaturahmi yang luar biasa, penuh keberkahan, penuh kebahagiaan, dan tentunya itu akan menunjang niat baik kita semua, karena kami yakin sampai Bapak Ibu hadir di hari ini melihat kegiatan yang diinisiasi sama Bapak Ibu di sini itu yang sangat mengapresiasi bahwa ini menunjukkan tekad dan semangat Bapak Ibu yang sangat kuat untuk memberikan layanan terindah dan terbaik bagi anak-anak kita di sekolah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah menunjukkan jalan kebenaran kepada kita semua. Oke Ibu, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, udah makan jajannya Bu? Habis. Udah, alhamdulillah. Berarti alhamdulillah. Tenangkan ya, supaya karena secara psikologi itu juga mempengaruhi kan kondisi kita ketika kita mau mengikuti kegiatan gitu. Amankan perut. Amankan perut, karena apa? Kita mau konsentrasi krek-krek. Nah, krek amankan. Yang haus minum dulu. Gitu. Nah, kemudian sebelum lagi yang minta kesediaan kita bersama di sini, mumpung kita kumpul, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada salah satu putri keluarga kita yang meninggal kemarin, Bunda Fahria. Ya, mudah-mudahan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni segala dosa salahnya, husnul khatimah, dan ibundanya, keluarga besarnya yang ditinggalkan itu ikhlas, sabar, dan kita juga yang hadir di sini diberikan kesehatan, kebahagiaan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Izin yang berdiri ya. Sepertinya kita berdiri dulu ibu-ibu ya. Ya, jadi yang ulang kembali yang tadi di awal, yang kepoin loh, Kang Deden Gurami, karena di situ ternyata beliau sangat luar biasa di dalam dunia pendidikan, baik guru, dosen dan sebagainya. Itu praktisi pendidikan itu banyak yang datang ke beliau gitu. Karena apa? Beliau itu sangat ahli membuat suasana yang sangat menyenangkan. Dan Gurami itu ternyata singkatan dari guru asik dan menyenangkan. Boleh kita berdiri karena dia langsung menangkap satu. Ya boleh, ya. Berdiri di pinggir bangkunya. Gitu. Ya. Ini ada yang sehat udah? Oh ini. Oke, sehat ya, semua kita sehat dan semangat. Ada satu tepuk yang lihat di Kang Deden Gurami ya, tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Ya, pakai tanda ini ya supaya senyum. Dan senyum. Ya, ada senyum. Tepuk konsentrasi. Siap konsentrasi. Siap bahagia. Siap fokus. Oke, atau siap konsentrasi tidak ya? Siap konsentrasi, siap bahagia, siap fokus. Tapi dengan benar-benar bahagia, masih nih ada yang kayaknya kemana gitu, ya, masih ada aura-aura. Oke, mindfulness seperti yang dibilang Ade, dan itu sedang kita terapkan bahwa
kondisi kita tidak selalu nyaman, tetapi mari kita mindfulness dulu dengan tarik nafas Bu. Tarik nafas. Hempaskan semua masalah. Berikan senyum terindah. Iya. Iya. Jadi setiap ulang ya. Tempo konsentrasi. Konsentrasi, siap, konsentrasi, siap, bahagia, siap, fokus. Oke. Tempo konsentrasi, siap, konsentrasi, siap, bahagia, siap, untuk fokus. Oke. Satu lagi nih masih deh ada yang mana nih masih. Oke. 1, 2, 3, 4 dan 5 kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang 6, 7, 8, 9, 10 tangannya di pinggang, badannya bergoyang. Mau Bu? Tapi semangat ya. Tadi kan contohnya masih mencontohkan pelan-pelan, tapi sekarang kita pakai semangat. Oke. Siap? 1, 2, 3, 4 dan 5 kakinya ditekuk, tangannya di pinggang, bergoyang 6, 7, 8, 9, 10 tangannya di pinggang, tangannya ditekuk, bergoyang yang pertama mungkin yang ke slide adik ya, karena kita masih mengenang PBS. Ke slide yang pertama dulu, di situ ada macam-macam ya, karena yang kita mau ini supaya jangan salah, yang mana kan jumlah kemarin di PBS itu 9, tapi kita lihat di adik banyak. Nah nanti kemana dia di kelompok 9 itu supaya jangan salah, mumpung adik kita ahli gitu. Dan juga itu ada tepuknya deh. Yang itu ya masih juga Bu. Yang 9 hambatan itu hambatan. Terus ada 9 tapi yang itu karena tadi alhamdulillah kita sudah mendetilkan yang oh iya tapi ini yang mati ya. Oh mati listrik ya dah. Kalau itu di sini ada ya. Ada 11 tetapi nanti kayaknya itu bisa langsung ke fokus ke yang 9 itu. Artinya benar-benar ini dirintikan oleh adik ahli kita. Nah jadi pertama yang mengingatkan posisi kita di PBS Ibu-ibu yang sudah punya data, ternyata memang tidak semua sekolah yang sudah menginput atau mengentry data PBS, tapi tidak masalah. Berarti yang anggap per hari ini bahwa yang tidak menginput berarti yakin bahwa anak kita alhamdulillah bisa tertangani, artinya bisa tidak masuk dalam data PBS tersebut. Sepakat ya Bu ya? Karena ini akan saya laporkan. Jadi kemudian yang kedua, seperti yang dulu yang katakan di awal bahwa amanat dari PBS ini adalah kita ingat, kita sebagai tim praktisi di pendidikan, baik itu dari dinas, kemudian yang PSP yang menyampaikan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang melaksanakan entry data PBS itu, kita ingat di situ kita sebagai informal dalam mendetek, itu pelaksana informal kita. Siapa yang formalnya? Tim ahli, psikolog.
Nah jadi makanya keren, cerdas sekali guru-guru TK di Kecamatan Nenek itu ketika mengundang psikolog dalam hal ini, karena itu bentuk kekuatan Bapak Ibu untuk mau mengkonfirmasi secara formal bagaimana sih sebenarnya kita melaksanakan pendidikan inklusif itu. Dan luar biasa, memang hebat di sini nih. Selalu progresnya kencang di sini. Nah jadi itu dulu yang dua ini saya ingatkan deh. Nah terus yang ketiga yang kembali ke tema. Siapa ingat tema kita hari ini? Ya. Datang ke sini tuh ngapain sih sesuai tema? Pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusif. Siapa yang bisa mengulangi sekali lagi tema kita pada hari ini? Pasti utaranya di sini ya. Pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk menangani anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi. Kita list ya, untuk menangani anak berkebutuhan khusus dalam kelas inklusi. Nah, itu mungkin karena slide-nya tidak bisa on, nanti ibu-ibu sudah ada, itu yang ambil langsung dari Direktorat Jenderal ya, Dirjen PAUD, kemudian Direktorat Sekolah Dasar, Dikmen. Nah jadi itu tidak berani yang rubah-rubah, karena itu langsung aja yang share. Di situ poinnya adalah yang pertama, ketika ibu di situ, kita kembali ke tema dulu, menangani anak berkebutuhan khusus di dalam kelas inklusi. Kita mulai dari kelasnya dulu. Kelas inklusi ini kelas yang seperti apa? Kalau pendidikan kita tidak inklusif, apakah boleh ada kelas inklusi? Tidak boleh kan? Harus ada pendidikannya dulu dong yang inklusif, baru ada kelas inklusi. Dan ini sejak tahun 2007 itu sudah diperkenalkan oleh pemerintah kita dalam undang-undang dan dikuatkan. Itu insya Allah jangan dicatat, itu sudah ada di materi semua. Tapi karena tidak bisa on, yang kita begini-gini aja kita diskusi ya. Di tahun 2016 itu terbit lagi yang memperkuat bahwa silakan sekolah-sekolah itu melaksanakan pendidikan inklusif, katanya di situ. Nah sehingga kalau sekolah ya malah diminta semua, tidak boleh kita menolak siapapun, bagaimanapun, apapun yang mendaftar ke sekolah kita tidak menolak berdasarkan pembedaan yang tadi. Nah itu namanya sekolah inklusi. Di sekolah inklusi inilah baru ada kelas inklusi kan. Nah jadi di Lombok Timur, karena ini sudah ketetapan pusat, oke, pendidikan inklusi sedang kita kembangkan. Artinya semua sekolah inklusi. Mau tidak mau, siap tidak mau, kita belajar untuk ke sana. Nah sekarang sekolah inklusi ini berarti kelasnya kelas inklusi. Kelas yang seperti apa sih nama kelas inklusi? Kelas yang tidak merangkul Kelas yang mencakup anak didik yang tidak berdasarkan perbedaan, yang semua diterima di depan ke dalam satu tempat tanpa memandang perbedaan dari anak tersebut. Tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminatif. Nah, berarti apa sih modal kita sekarang bisa melaksanakan kelas inklusi? Yang tadi disampaikan, iya, kenali. PBS membuat kita kenal lebih dalam. Bapak Ibu guru sudah melaksanakan kurikulum merdeka yang asesmen awalnya, diagnosis awalnya dulu itu sampai kita dikasih kesempatan jangan mengajar sebelum kenal sama anaknya. Itu kalimat yang tulis dulu di dalam kurikulum merdeka. Jangan pernah Bapak Ibu guru mengajar sebelum kenali mereka. Supaya apa? Kalau kita kenal sangat dalam terhadap
bagaimana kebutuhan, bagaimana profil belajar, bagaimana latar belakang anak kita. Tentu apapun yang akan kita siapkan, minimal akan berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik kita. Nah, ini untuk kelas inklusi. Kita sepakat ya, kelas inklusi no diskriminatif, semua diterima. Berarti yang belajar siapa di situ? Guru. Karena apa? Kita yang akan menghadapi, kita yang ada di dalam kelas. Sebagai apa sih guru sekarang di kelas inklusi itu? Seperti apa kita di dalam kelas inklusi? Apakah bisa Bapak Ibu tidak merencanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan ketika menghadapi dan berani mengatakan kelas saya kelas inklusi loh? Apakah sekarang saya tanya, Bapak Ibu berani tidak tanpa perencanaan, tanpa mau belajar, mau menghadapi anak kita dengan berbagai macam kebutuhan itu? Tentu hari ini sudah terbukti Bapak Ibu mau belajar. Padahal kemarin di data PBS itu ada materi-materi dasar. Tetapi seperti yang kita sepakati kemarin bahwa kita ini jalur informal yang ketika kita tahu hasil PBS-nya itu hasil untuk apa? Memperkaya Bapak Ibu untuk tahu siapa anak kita. Tapi tidak boleh kita labelkan anak kita ini disleksia loh. Nah, kemudian pesannya apa lagi di PBS itu? Jangan pernah pesannya di situ adalah guru ketika sudah terima data PBS, ketika sudah mengobservasi, ketika sudah mewawancarai lebih dalam itu, guru jangan fokus sama kekurangannya, jangan fokus sama kesulitannya. Iya, anak ini kan dia kesulitan melihat, iya anak ini kesulitan mendengar, iya anak ini kesulitan begini-begini. Jangan fokus ke sana. Apa yang kita diminta fokus oleh PBS? Fokus setelah dia tidak bisa melihat. Kenapa dia tidak bisa melihat? Apakah sebatas jarak? Ibu cek. Ternyata kalau dia di paling depan bisa dia melihat, berarti sudah bisa kita tangani. Ya berarti dia butuh duduk di depan. Selesai enggak? Selesai. Silakan kalau dia belajar, anak ini bilang ke teman-temannya, nah karena melihatnya itu terang kalau di depan, tolong ya, minta tolong boleh ya. Ini selalu duduk di depan ketika kita belajar, memang harus fokus ke depan. Nah, jadi terlayani tidak anak itu? Terlayani. Kemudian ketika anak didik kita kurang pendengaran, kan Bapak Ibu tidak bisa. Misalnya ada yang akut, harus butuh alat pendengaran. Ternyata setelah terdeteksi anak ini butuh alat pendengaran, kita kabarkan kepada orang tuanya. Apa bisa diberikan atau apa bisa kita minta bantuan di mana nih untuk mendatangkan alat pendengaran bagi anak kita. Ketika alat pendengarannya dia punya, anak kita bisa mendengarkan, apakah sudah terlayani? Sudah. Fokusnya guru itu ada di situ, bukan kita terpaku dengan kesulitan yang dihadapi oleh anak. Nah, kemudian di situ bagaimana sih cara merencanakan dari pembelajaran yang nanti melayani anak inklusi? Ya, di sini lengkap. Sekarang yang butuh cerita dari salah seorang guru, terutama yang PBS, yang udah memasukkan data PBS. Di situ ternyata kan Ibu tahu nih, yang sudah punya data juga, ada anak yang terkategori kesulitan, sedikit kesulitan, banyak kesulitan, butuh bantuan atau tidak butuh bantuan. Nah, apakah boleh diceritakan? Di situ kan sudah terdetek nih, dan Ibu sudah tahu ini loh hasil PBS anak saya. Apa yang Ibu lakukan setelah tahu seperti itu? Terutama yang lihat di situ ada data dari beberapa sekolah yang sudah memasukkan data PBS-nya. Apa yang Ibu lakukan? Kan kita di sini itu kan tujuan tema kita itu fokus pada bagaimana sih menangani anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusi.
Tapi dari cerita ibu guru tadi yang mau menukik nih, menukik, yang tertarik dengan buku cerita yang dibuat oleh ibu berbasis Canva, berbasis Canva dan apakah itu sudah di ISBN kan? Belum. Ya, pokoknya disimpan. Nanti ada berbagai macam lomba, banyak. Kalaupun nanti tidak melalui lomba, kita khawatirnya ketika kita ISBN kan itu sudah tidak boleh ikut lomba masalahnya. Artinya kan sekarang banyak penerbit indie istilahnya ya, yang artinya kita tinggal berbiaya, tinggal kita ini dicetakin gitu di ISBN kan. Tetapi yang mau lewat jalur ini dulu lah, gitu baru. Ya makanya itu banyak lombanya nanti. Sedikit berbagi tentang Canva ini. Dalam satu kelas itu, saya di kelas kelompok A2 kebetulan. Jadi ketika akhir pembelajaran, kan dari sekian observasi sudah dari perkembangan anak dan kamu ini, sebutkan sebuah buku cerita yang isinya semua anak dalam satu kelas. Gitu. Berdasarkan tokohnya adalah mereka yang karakter mereka, gitu, yang pendiam apa gitu. Nah kemudian di akhirnya itu saya gunakan kartunnya gitu, kartunya Canva gitu. Saya kan kayak anak yang tahu keriting, ya udah saya perlahan dengan nggak boleh keriting, gitu. Yang suka main bola, yang pendiam, suka mewarnai apa gitu, dalam satu buku. Nah di akhirnya di situ ada foto anak yang akhirnya saya rembok backgroundnya gitu. Saya tampilkan juga foto aslinya si anak beserta nama lengkapnya sebagai kenang-kenangan kelak gitu. Bisa dikita, oh saya di kelas ini dulu teman saya si ini gitu, nama lengkapnya, fotonya, bahkan foto bersama ketika bersama guru semuanya ada juga di kamarnya. Saya kasih judul kalau yang kemarin itu sahabatku, untuk tahun yang kemarin berdua. Jadi saya mengusahakan membuatnya dalam satu tahun satu buku gitu, dan isinya adalah semua anak itu cerita mereka dan ada nama mereka gitu. Tetapi kendala saya di sini masalah untuk percetakan ataupun penerbitan, saya belum sampai ke situ karena belum ada jaringan bantuan untuk ke situ. Jadi saya masih dalam bentuk digital saja. Jadi sebagian filenya saya juga masih ada filenya sampai sekarang. Misalkan nanti, iya. Jadi untuk menemukan ke percetakan itu saya belum menemukan yang murah, yang tentunya ini ringan gitu. Sudah bisa saya bagikan. Mungkin nah, ini yang tertarik Bu ya. Jadi ibu itu dan bapak guru bebas berkreasi di sekolah. Makanya kemarin Tiang juga minta RPP yang dari ibu ketua, coba kasih Tiang salah satu contoh RPP yang bisa Tiang lihat yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, misalnya. Oh, kayaknya. Iya. Nah, jadi ibu, kok sekarang ada deep learning? Kok sekarang kita inklusi, yang penting ya perencanaan misalnya. Seluruh, jangan pusing dulu. Yang penting kita bahagia aja dulu. Jangan pernah mengawali suatu pekerjaan dengan berat. Take it easy katanya teman-teman adik-adik ini. Ya jadi yang pertama, makanya Tiang kalau pelatihan deep learning yang tidak pernah mau membuat dari awal ya. Pegang file masing-masing. Salah satu RPP yang diniatkan mau dicek. Nah setelah dilihat, kan RPP ini udah bagus nih. Kalau RPP kita sudah kita rasakan mendalam, Bapak Ibu, di situ mendalamnya karena apa? Ada kerangka. Di dalam deep learning itu ada kerangka desain pembelajaran, kemudian ada pengalaman belajar yang diharapkan. Itu kuncinya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti di sini, tetapi nanti kalau kita bicara deep learning, nanti kita setelah bertemu dengan Kang Deden aja, ya. Makanya, tetapi sekarang yang ke inklusi,
Ketika kita lihat RPP, di situ orang ketika membaca rencana pembelajaran Bapak Ibu itu sambil begini-begini dia bisa membayangkan suasana kelasnya. Oh, anak diginiin, anak oh nanti kayaknya begini dia. Walaupun kami tidak datang ke sekolah Bapak Ibu, kami bisa membayangkan apa yang terjadi ketika pembelajaran itu sedang terlaksana. Meskipun situasional di saat kita melaksanakan pembelajaran dengan RPP tidak persis ideal seperti ini, meskipun tetapi garis besarnya itu ada yang kita bayangkan. Nah sekarang bagaimana sih menangani anak inklusi? Sudah masukkah ketika ibu-ibu mengatakan bahwa ada anak kita yang berkebutuhan khusus, di mana letak mereka dalam perencanaan kita? Karena kita bicara kelas inklusi, yang namanya kita bekerja di kelas itu ada modulnya, ada RPP-nya. Sekarang anak-anak inklusi yang sudah kita detek itu, yang sudah kita observasi, yang kita sudah observasi secara mendalam tadi itu, di bagian mana dia di dalam RPP kita? Ketika di sini tentu ibu-ibu nanti akan mempertimbangkan, Red, ada apa di dalam RPP ini yang akan menunjukkan bahwa di sini ada fasilitas yang ibu selipkan untuk anak-anak kita yang inklusi. Itu aja. Tidak berat kan? Jadi jangan dibuang modul RPP yang sudah jadi dan masih sesuai dengan capaian pembelajaran kita itu jangan. Tapi tinggal diperkaya, tinggal dipadatkan, tinggal dikasih gizinya lebih banyak. Ada inklusinya. Nanti kalau datang di learning juga selalu aja. Tinggal kita desainnya yang kita tambah. Makanya kemarin di SD dan di SMP ternyata oh iya ada ternyata dia oh RPP ini belum ke deep learning dia karena apa, analisisnya belum ada, replikasinya belum ada, tinggal dia akan tambah kegiatan intinya, gampang kan? Jadi kita tidak perlu yang mengulang dari awal, jadi kita tinggal menyesuaikan poin apa yang kurang dalam RPP kita ketika kita sudah punya RPP. Kecuali Bapak Ibu ingin dari awal untuk menyesuaikan, saya mau dari awal bagus sekali gitu. Tapi ini pun yang sudah ada ini bisa kita padatkan, inklusinya masuk, kita sesuaikan dengan inklusi kita dan bagaimana ada anak misalnya 20 anak kelas A misalnya, dari 20 ini ada satu anak yang begini dan alhamdulillah tadi sudah dikasih gambaran sama adik kita bahwa bisa saja ibu saat itu amankan dulu nih yang regulernya yang ini yang dianggap lebih banyak itu mendominasi. Kemudian ini dialihkan dulu dengan apa gitu yang menyamankan dia. Setelah ini aman barulah kita ke sini. Nah, tetapi ibu menyiapkan di situ bahwa apa sih yang akan dilakukan ketika kita mau padatkan dia. Terlihatlah dia, oh berarti benar. Ibu guru ini benar-benar melaksanakan pembelajaran yang inklusif, yang melayani semua. Dan data anak ibu sekali aja di depan kayak diferensiasi dulu. Ketika kita melaksanakan pembelajaran diferensiasi, kita ada keterangan-keterangan ya, tetapi itu malah sekarang jangan dikelompokkan seperti itu. Tetapi apa? Guru itu yang harus siap hadir melayani anak visual, melayani anak behavior, melayani anak kinestetik, melayani anak audio. Berarti apa? Kita harus kaya apa? Kaya ilmu apa? Pedagogi. Jadi siapa sih guru? Ya, guru secara umum mau tidak mau loh Bu, mau tidak mau. Makanya Hernawati, misalnya ibu guru siapa namanya? Bukan, kadang kita keluar dari pribadi dia merasa ketika kita jadi guru banyak kepribadian kita yang ketahan. Contoh gambar apa pantas saya jadi guru seperti itu misalnya. Akhirnya ingat kompetensi kepribadian minimal di depan anak-anak kita biasakan menunjukkan pribadi yang gimana gitu kan, berdasarkan kode etik kita sebagai guru. Ingat 4 kompetensi ini yang banyak menghadang kompetensi liar kita, liar misalnya. Nah jadi kemudian kompetensi profesional, disinilah ibu dan tiang kita semua belajar.
apalagi tiang yang sudah tidak terdeteksi dalam gen-gen ya, gen milenial, Gen Z sekarang itu out of gen ini, out of date gitu ya. Jadi kalau kita tidak belajar, kita tidak bisa menyentuh anak kita dengan luar biasa. Kenapa dia bilang begitu? Karena anak kita merasa, ih, jangan kesembung bawa peleton, guru dia nyambung semeton. Kan kata anak tuh, kenapa? Yang kita melayani dia dengan gaya zaman baik gitu. Sementara anak kita zaman kane, mau tidak mau belajar. Tapi satu yang tidak berubah di situ, apa? Akhlak itu kan tetap, karakternya tetap didengungkan. Kalau pola-pola bisa berubah, tetapi muatan akhlak karakter tetap tidak bu. Dari zaman bahula sampai zaman kane, karakter tetap ada. Tetapi teknis, pola, dan sebagainya yang menyangkut teknis itulah yang harus kita belajar. Kompetensi kepribadian tadi Bu ya, ingat kita jadi guru kepribadian. Banyak pribadi kita yang kadang jangan munculkan dia ketika kita sedang sebagai seorang guru. Walaupun di luar mungkin dia tidak terkendali, tapi kan harapannya dengan kita menjadi profesi seperti itu, kita belajar menuju ke kompetensi kepribadian yang diharapkan. Kemudian kompetensi profesional. Dan hari ini ibu-ibu mengejar profesional itu dengan memperdalam, belajar dan terus mau belajar. Jangan pernah puas kalau untuk ilmu, karena ilmu ini dinamis. Apalang ke lain, tuntun ini kedung, segini ini negel, oh sudah tumbang teori itu, sekarang teorinya begini. Oh iya, nah karena dinamis. Kemudian kompetensi tadi kepribadian, profesional, kompetensi pedagogi. Ini yang menyangkut yang hari ini juga, yaitu bagaimana kita menguasai kelas kita, bagaimana kita mengenal anak didik kita, bagaimana kita memilih cocoknya PBL di materi ini, cocoknya scientific inquiry. Nah harus kita kenal metode-metode itu, karena metode-metode itu kan penuh dengan penelitian. Kalau tidak bagus, tidak goal dia dengan menentukan. Saya mau pakai metode saya sendiri, itu bagus. Contoh, yang tadi ibu pakai media cergal. Kalau memang cek dia di Google, ada nggak model pembelajaran dengan menggunakan berbasis cergal? Kalau nggak ada, berarti ibu telah menemukan. Lakukan penelitian, nanti nama ibu akan menjadi yang diterapkan oleh ibu bisa. Iya. Jadi itu yang namanya inovasi. Kadang, maaf Bu ya, dulu sering ada lomba inovasi pembelajaran. Takut tinggi inovasi, jangan. Ketika ibu ada sesuatu yang baru atau pengembangan yang baru, itu sudah namanya inovasi. Biasakan menulis sesuatu yang luar biasa di hal itu, karena suatu saat itu menjadi senjata ibu, bukan senjata, modal ibu untuk sesuatu. Contoh, sebuah karya itu harus punya latar belakang. Yang ambil karya ibu ya, yang tadi. Latar belakangnya, ya Allah, ada anak begini. Dan real ini, ada anak begini. Dan saya ternyata sudah menerapkan ini tidak bisa. Akhirnya saya, ketemu mau judul penelitian ini. Akhirnya saya begini. Pendahuluan sudah jadi. Nah kemudian karyanya ibu, cara mengatasinya seperti apa? Diceritakan. Saya membuat seragam dengan menggunakan Canva, aplikasi Canva. Gini. Detailkan dia karya itu. Sudah bab 2-nya. Bab 3-nya apa? Pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir hasilnya ternyata anak-anak saya dari yang
20 orang ini begini. Untuk yang inklusi dampaknya seperti ini. Yang tidak ternyata berpengaruh juga seperti ini. Jadilah dia ada satu karya ini ya. Dapat jurnalnya, dapat macam-macamnya Bu. Nah jadi artinya biasakan menulis sesuatu karena suatu saat ibu akan butuh itu. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi ibu guru. Karena yang yakin setiap hari ada cerita luar biasa di sekolah kita. Dan ternyata ibu dirangsang dari cerita dari sebab pendahuluan itu kan karena ada sesuatu yang tidak ideal dengan yang seharusnya. Itu latar belakang, itu yang namanya latar belakang. Nah jadi ada sesuatu idealnya anak memperhatikan. Idealnya pembelajaran kita lancar. Kok hari ini begini? Berarti tidak ideal. Gap inilah yang akan menjadi permasalahan. Nah setelah ada permasalahan, bagaimana cara kita mengatasi permasalahan kita di kelas? Kalau saya ajak dia, saya tertarik dengan TK negeri. TK negeri kemarin. TK negeri itu karena banyak anak yang ingin keluar ya Bu ya. Karena anak banyak ingin keluar, kemudian ternyata setelah diperkenalkan dengan nama-nama binatang, mereka tertarik dan semuanya. Akhirnya Bapak Ibu guru di TK negeri itu mengecek di lingkungan sekolah, ternyata lengkap. Sawah ada, berbagai macam ternak ada. Akhirnya diajaklah. Nah, latar belakangnya apa? Tadi anak ini, kemudian materi kita menuntut kita begitu kan, ada dua, dari segi anak, dari segi materi pelajarannya, untuk membuat kontekstual track. Akhirnya dicek, ternyata apa yang terjadi, kita tidak perlu lelah. Akhirnya Bapak Ibu guru selalu bahagia tiap hari. Nah kita ke sana, iya. Nah ditanyakan kemarin sama Bu guru di TK negeri, itu udah masuk diferensiasi tidak? Nah sekarang kita cek deh diferensiasi Bu ya. Maaf, yang kesana kemari ya, karena ini untuk kelas inklusi kita harus paham pedagogiknya. Kita harus paham, tadi bekalnya udah dikasih. Bekal untuk mengetahui anak kita ini butuh apa udah dikasih. Sekarang bekal pedagogiknya. Nah, ketika ibu sudah memilih lingkungan yang real di sekitar ibu, berarti ibu sudah menggunakan metode kontekstual learning ya. Berarti berbasis lingkungan. Kontekstual pembelajarannya. Hari ini ternyata anak bahagia. Kapan dia diferensiasi? Nah kemarin yang tanya, bagaimana cara pelaksanaan pembelajarannya? Kalau ternyata anak dibawa pada suatu rumah yang punya kolam, punya kandang, punya sawah. Ada kolam, isinya apa Bu? Ikan. Ada kandang, isinya kambing dan sapi. Ada bebek juga Bu ya. Kemudian ada sawah, isinya pada saat itu padi sedang ditanam dan belalang dan sebagainya. Berarti ada bermacam-macam apa di sini? Binatang tanaman yang merupakan materi pembelajaran kita hari itu. Berarti diferensiasi konten. Diferensiasi materinya udah berbeda-beda. Udah diferensiasi? Udah, yaitu diferensiasi konten. Mau pelaksanaannya sama-sama boleh, sudah terdiferensiasi dari segi konten. Yang tanya, kalau ibu melaksanakan, yang tanya bagaimana pelaksanaannya? Ternyata dua versi pelaksanaannya. Pertama, ada kelompok anak yang dibawa, dikenalin ke semuanya. Ya kan begitu giliran ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Prosesnya sama enggak? Prosesnya sama enggak? Sama. Berarti masih di konten saja, prosesnya tidak diferen. Di produk ada anak nyanyi tentang bebek angsa, ada anak bergambar tentang bebek angsa, ada anak menjawab tentang lisan. Diferensiasi tidak? Diferensiasi produk. Berarti ketika pembelajaran itu saat itu dilaksanakan seperti itu, berarti ada dua diferensiasi yang diberlangsungkan dalam proses pembelajarannya, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk, karena prosesnya masih sama. Tapi dijawab lagi sama Bu guru yang lain, ditambahkan, Bu, ada anak kita itu tidak tahu tepu, kan kayak tadi, karena dia berkebutuhan macam-macam kan anak kita, terus diapakan Bu? Kita kita kejar, terus kita gini kan.
pelaksanaan anak yang tadi, anak-anak kita kategorikan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang sama, yang banyak itu sama enggak? Tidak berarti Bu, diferensiasi proses juga itu. Berarti lengkaplah diferensiasinya pembelajaran itu. Dari segi materi berbeda karena ada tentang ikan, ada tentang kemudian dia di prosesnya ternyata anak inklusi ini dilayani dengan sabar, kita peluk dia, kita ini, sementara anak itu kita biarkan kan dia aman. Beda enggak? Beda. Diferensiasi proses. Produk itu yang mana? Hasil dari pembelajarannya. Ibu ngapain anak? Ada anak yang, nah coba ingat apa saja yang tadi kalian lihat, kalian amati di lingkungan itu. Boleh pakai gambar, boleh pakai dongeng, boleh pakai nyanyi. Saya Bu, tentang bebek, mau nyanyi kita tentang bebek, boleh. Karena ibu kan udah, berarti hari ini ingat dengan bebek. Bu, saya mau gambar bebek, saya mau gambar ini. Oke, ada gambar, ada yang menjawab langsung, ada yang menulis, ada yang begini. Berbeda nggak Bu? Diferensiasi. Berarti udah selesai diferensiasi. Ada pelayanan inklusi nggak di situ? Ada. Sama dengan gambar itu. Gambar itu kan ya utamanya ke anak inklusi tadi yang berkebutuhan khusus, ternyata dia harus gambar aja baru dia gitu. Berarti sudah dilaksanakan oleh ibu. Jadi apa yang muatan-muatan ini sebenarnya Bapak Ibu kita sudah melaksanakan, tetapi sekarang kita tahu posisinya. Yang saya laksanakan ini sedang dalam program inklusi. Yang saya laksanakan ini ternyata di pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Oke. Dan yang selalu percaya ya kalau di PAUD, apalagi dia masih berlangsung sampai hari ini nih sekolahnya, itu Bapak Ibu berarti sudah sukses di dalam melayani pembelajaran yang ada di sekolah kita. Terakhir mungkin Bapak Ibu tentang kita masih dengan tema itu sebenarnya banyak sih, tetapi kalau yang masih berbasis ini di situ ada langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi itu. Sekarang hari ini modal kita makin banyak Bu. Asesmennya makin banyak kan. Kemarin PBS sudah banyak, ditambah validasi dari tim ahli. Nah, ini kan pengetahuan kita divalidasi nih sama adik ini secara formal. Karena kemarin di dalam PBS kita masih dalam posisi informal sebagai pelaksana inklusi itu. Nah sekarang sudah divalidasi, semakin kaya Bapak Ibu hari ini bahwa saya semakin kenal nih sama anak-anak saya yang berkebutuhan khusus. Kembali tadi gimana Bu? Yang kedua setelah tahu berarti Ibu menulis nih, karena kelas Ibu kan beda-beda. Kalau saya yang berkebutuhan khusus menurut saya itu dia Bu, ini namanya bergerak, ini tulis ya Bu, tidak apa-apa. Dengan bahasa kita juga tidak apa-apa. Tulis, nanti bahasanya Ibu itu akan memfokuskan bahwa ini anak ini sedang mengalami kebutuhan yang begini. Dan ingat kebutuhan khusus ini ada yang sementara, ada yang permanen. Jadi jangan pesimis dengan anak-anak kita, jangan. Ya, nih Bu psikolog, benar tidak apa yang dia sampaikan? Kita jangan pesimis karena ada kebutuhan khusus yang sifatnya sementara dan ada yang permanen. Yang permanen pun kita bantu dengan doa karena Allah yang Maha berkuasa. Itu artinya apa? Kita berikan keoptimisan. Karena masih ingat aja tiang cerita guru SD ya, entah benar atau tidak di saat yang SD di tahun berapa? 80-an SD-nya. Di situ sampai sekarang yang masih ingat cerita guru tiang yang menyatakan betapa dahsyatnya warna hijau di dalam daun-daun tanaman kita. Jadi beliau mengatakan membaca sebuah cerita kenyataan di tahun 80-an ini ya. Tapi yang ingat melekat sampai sekarang. Artinya apa? Ketika Allah berkehendak berbayakun dan manusia berikhtiar dan berdoa, kita tidak tahu ijabah hari yang mana kita ijabah doa. Artinya jangan pernah, selama kita dikasih hidup sama Allah, jangan pernah putus asa. Dia bilang, karena dia juga punya bukti ketemu teman yang kanker di tahun 2016, sama-sama satu kegiatan, satu kamar tempat tidur, sampai hari ini sehat walafiat. Malah beliau itu kalau ke Malang pakai bolak-balik pakai kapal laut itu nyetir sendiri.
dan beliau itu sekarang sebagai motivator kanker. Itu di tahun 2016 sudah agak berat kankernya. Tetapi karena ketahuan alhamdulillah oleh dokternya stadium 3 saat itu, sehingga ketika kita berkegiatan di Bogor, dia harus bukan kembali ke Lombok bersama kami, tetapi ke Surabaya untuk kontrol. Hati-hati kita semua ya, tapi insya Allah sambil kita berniat yang baik-baik ya supaya jauh-jauh semuanya. Jadi ada satu minuman, makanya kolagen ya, kalau dulu kan udah terkenal kolagen itu yang dikonsumsi, dan kata dokter, menurut dokter itu salah satu pemicu, karena sel kanker itu sebenarnya ada pada semua orang, tetapi ketika dipupuk dia muncul. Ketika tidak dipupuk, ibarat tanaman, ketika dia biarkan layu, tidak perlu diasupkan berlebihan, itu dia tidak muncul. Nah, ternyata minuman-minuman yang seperti itu memicu atau ibarat pupuk bagi sel kanker untuk berkembang. Dan ternyata beliau mengakui di dokter bahwa mengkonsumsi salah satu, tidak boleh mungkin yang sebut ya di sini, salah satu jenis minuman kolagen. Kolagen itu kan biasanya diniatkan untuk kenyal-kenyal, putih dan sebagainya ya. Nah jadi di situ coba di stop dulu. Dan alhamdulillah ternyata alhamdulillah ketika komitmen menyetop minuman itu dan kembali ke yang biasa, alhamdulillah sampai hari ini beliau masih. Padahal pada saat itu sudah stadium itu. Nah artinya semua itu sama dengan peserta didik kita, Bu. Jangan pernah samakan otak kita dengan anak kita yang baru tumbuh. Hernawati umur 49 tahun. Wih, sampai wah 10 kali terbunyi. Ini anak baru belajar hidup, baru lahir, baru belajar hidup. Ya, kita ini sudah lulus SD, SMK sudah lulus, SD sudah lulus, SMP sudah lulus, SMA sudah lulus, sarjana sudah lulus, jadi guru sekian tahun, masih berkeliling kita. Aku artinya ada klinik-klinik kita gitu, apalagi anak-anak kita yang masih baru belajar di TK di usia dini. Nah tapi seperti yang disampaikan oleh adik kita yang ahli tadi, bahwa semakin cepat kita deteksi, semakin ringan cara kita untuk menangannya, semakin cepat. Makanya sampai tadi ya, alhamdulillah kita dapat ilmu hari ini. Anak yang langsung jalan aja, oh ternyata benar ya, bahwa kita butuh proses step by step yang indah untuk melangsungkan segalanya. Ternyata ketika lompat dari tengkurap menjadi langsung, ini ada masalah ternyata di situ. Tetapi ketika kita tahu lebih dini, kita berusaha untuk memenuhi tahapan-tahapan itu dengan treatment. Nah, treatment itu siapa yang ngeluarin? Para ahli, bukan kita. Tapi kita udah mendetek dari awal. Gitu. Ya, alhamdulillah hari ini dapat banyak karena inklusi ini adalah permasalahan kita di mana-mana, Bu. Karena memang pada kodratnya seorang manusia itu lahir unik, punya keunikan, punya potensi yang berbeda-beda, dan jangan sampai anak itu datang ke sekolah untuk dimatikan potensinya. Ini yang paling, maaf, mudahan jangan jadi dosa besar ya. Artinya karena banyak hal yang dalam proses hidup, Bu, kita kilas balik dengan proses hidup kita sampai hari ini. Teman sekolah kita misalnya, ya, walaupun memang ditakdir kita tidak bisa mengatakan seandainya begitu tidak baik juga, tetapi kita belajar dari kejadian-kejadian selama proses hidup kita. Dan menjadi guru itu mengajar diri kita untuk selalu optimis, selalu semangat, dan selalu memaafkan diri dulu. Karena semua kegiatan itu harus kita mulai dari diri kita. Hari ini kita tentang inklusi. Saya dulu tahu nggak nama inklusi ya, apalagi saya ada di depan. Nah, kepo belajar. Dan nanti setelah itu barulah dari ini kita bisa berdiskusi sesuai dengan kompetensi yang keempat dari seorang guru. Jadi yang pertama tadi kompetensi kepribadian, kompetensi profesional. Ibu bapak sudah tidak perlu ditanyakan karena sudah sarjana semua, sarjana pendidikan anak usia dini, tidak perlu ditanyakan. Full wahyu muda itu
Kemudian yang ketiga, kompetensi pedagogik, bagaimana pengelolaan kelas, bagaimana yang tadi mengenal anak kita lebih dalam sehingga kita memberikan pelayanan terindah bagi mereka. Kemudian yang terakhir, kompetensi sosial. Wajib. Ketika kita disebut guru, 4 ini wajib. Sosial, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sehingga kenapa sih di dalam kelas anak perlu bekerja kelompok? Kan kadang ibu-ibu melihat ada anak kita yang sendirian bisa saya kerjakan, Bu. Nah, kenapa Bapak Ibu perlu menanamkan mereka berada di dalam kelompok? Karena kita mau mengembangkan kompetensi sosialnya. Kalau ibu-ibu membiarkan dia terus-terusan dengan dirinya, khawatirnya nanti di kehidupan sehari-hari kepedulian, empati itu tidak masuk. Sehingga di dalam indikator penilaian asesmen kelompok itu kan apa yang ada di situ? Bagaimana kerjasamanya, bagaimana empatinya, bagaimana yang berkaitan dia terhadap teman-teman lainnya. Nah, jadi alhamdulillah Bu ya, semakin kesini banyak penelitian-penelitian yang menjadi modal kita juga, gitu kan? Ini teori-teori ini kan berasal dari penelitian yang lama, Bu. Kita mau sanggah juga kan udah penelitian gitu. Kita harus artinya 4 kompetensi ini harus dimiliki oleh seorang guru. Kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial. Sehingga sering-seringlah membuat anak dalam pembelajaran itu ada sesi berkelompoknya supaya dia biasa bersama dengan orang lain. Dan media hidupnya yang pertama itu kan keluarga sama sekolah. Yang dalam masa tumbuh kembang itu kan media hidupnya. Di rumah kadang ada yang sosialisasinya besar gitu, tetapi ada juga yang sosialisasinya kurang. Di sekolah lah diharapkan sosialisasi itu dikembangkan, dan itu amanat untuk kita laksanakan sebagai guru di dalam kelas. Jadi intinya apa, Bu? Yang pertama tadi, untuk pelaksanaan pelayanan anak berkebutuhan khusus di dalam kelas inklusi, Ibu punya modal mendata anak kita dengan apa? Asesmen awal, diagnosis awal. PBS memperkaya diagnosis awal yang dulu sudah dikembangkan. Karena anak yang masuk PBS kan hanya berapa? Diharapkan kalau memang ada waktu, Bu, masukin semuanya sehingga terdetek. Anak ini benar-benar saya punya data sebagai wali kelasnya, anak saya yang ini betul-betul begini. Kalau ada waktu silahkan. Tetapi secara umum juga boleh. Makanya yang khusus saja kemarin. Satu, punya modal, punya data melalui asesmen awal. Yang kedua, setelah punya modal asesmen awal, Ibu menyiapkan rencana pembelajarannya. RTP-nya seperti apa? Pasti kalau Ibu tahu di sekolah Ibu ada anak berkebutuhan khusus, setelah jadi RTP-nya baca lagi, Bu. Oh, tentu si ini kemarin dia begini, besok kalau dia begini, oh iya, saya ada catatan di situ bahwa bila tantrumnya kumat misalnya, ininya ini bagaimana? Atau bagaimana saya tidak menimbulkan tantrum bagi dia selama saya pembelajaran? Waiting for connection. Nah, jadi itu juga 2, 3 pelaksanaannya, kemudian bagaimana asesmennya? Apakah sama asesmen atau alat evaluasi yang Ibu guru gunakan dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus dengan yang berkebutuhan khusus? Dari segi apanya? Materinya. Ada yang keterlambatan misalnya, yang kognitifnya terganggu misalnya. Yang ini sudah menghitung luas segitiga misalnya. Apakah bisa anak kita kasih soal yang sama? Anak ini mungkin cukup dengan menunjukkan mana yang bentuk segitiga, mana yang tidak. Mengenal itu saja udahlah, gitu kan? Bahwa yang dari bidang datar ini yang mana segitiga? Dia tahu segitiga itu yang sudutnya ada 3, itu sudah luar biasa. Sementara teman-temannya sudah bisa menghitung luas segitiga. Berarti Ibu ada kebijaksanaan dari segi materi, proses seperti tadi
Ketika dia datang tantrumnya tidak bisa kita paksa. Teduh, teguh, perhatian, tidak bisa. Silahkan seperti apa. Nah ini pentingnya kita asesmen awal. Jam berapa Bu? 12 kurang dikit. 11.36 gitu. Nah sekarang masih ada waktu Bu. Silahkan yang ingin kita belajar sekarang membuat sebuah karya dari pengalaman belajar. Latar belakang. Sekarang dari latar belakang, situasi yang pertamanya, situasi, tantangan, kemudian aksi, kemudian kesimpulannya, hasilnya. Yang pertama coba dari atas, situasi ini nanti yang mungkin ada apa gitu ya, situasi, kemudian tantangannya apa di situasi itu, kemudian aksi yang ibu lakukan, kemudian itu apa sih hasilnya, resumenya, hasil atau kesimpulan dari apa yang ibu laksanakan itu. Yang pertama situasi, ceritakan situasi, satu aja situasi yang masih terkenang-kenang dan membuat ibu melanjutkan dia menjadi deteksi tantangannya di situasi itu. Tantangannya apa? Kemudian aksi apa yang ibu lakukan? Kemudian hasilnya seperti apa? Result, hasil ya, result. Situasi, tantangan, aksi, result atau hasil. Itu teknik STAR. Membuat karya ilmiah sederhana itu dengan teknik STAR. Tapi dia akan menjadi satu buah karya tebal. Karena apa? Di situasi ini kan kalau guru panjang lebar kan dari segi A, B. Tantangannya apa? Yang tadi, tantangannya ternyata ada anak yang tidak mau mendengarkan dengan sudah dikasih metode ini tidak mau, kasih metode ini tidak mau, sudah 3 metode tidak dilaksanakan dalam pembelajaran, kok tidak bisa diatasi. Itu tantangan kan Bu. Sehingga aksinya apa? Dengan membuat cergam. Ceritakan cergamnya seperti apa? Result, hasilnya ternyata setelah mengikat cergam, deskripsikan. Selesai kalau sekedar untuk membuat karya ikut lomba nanti di kementerian. Selesai dia itu Bu. Tetapi kalau itu menjadi sebuah karya penelitian, perlu pakai nanti di metode penelitiannya. Tinggal ditambahkan, ya kan? Jadilah dia inovasi ala ibu guru gitu. Nah sekarang coba tuliskan tiang satu situasi atau ingat siapa yang mau menceritakan. Kalau yang cerita kan sudah tadi ya, tinggal dikategorikan mana yang situasinya, mana yang tantangannya, mana yang aksinya, mana yang hasilnya. Ayo. Gitu. Terima kasih. Ini pengalaman di kelas. Situasinya ini seorang anak suka menyendiri. Kita teknik STAR namanya Bu ya. Kita mulai dari situasi sehingga nanti teratur ya, jadilah ya satu. Oke, siap. Di kelas saya punya seorang peserta didik. Situasinya ini dia suka menyendiri, itu agak susah untuk mau bergabung dengan teman-temannya. Akhirnya tantangan saya tadi itu ya bersosialisasi bersama teman-temannya. Temannya sedang seru-serunya bermain, dia menyendiri di kelas yang lain gitu. Jadi ya merasa kita ada harus kita selesaikan, kita harus kita atasi gitu. Itu tantangannya situ. Lalu aksinya itu saya punya ide gitu, kita buatkan kegiatan yang harus berkelompok. Misalnya membuat balok sebuah bangunan. Misalkan ada waktu itu tema binatang, jadi kita buat kandang bersama teman-temannya itu. Ada yang bagian ambil balok, menyusun, dan ternyata di situ seru sekali gitu. Ketika kita atasi dengan bekerja sama, membuat sebuah hasil karya secara berkelompok gitu. Jadi ada binatangnya, ada
menyusun. Oh aku ininya begini, oh di sini pintunya di sini, oh di sini masuknya binatang di sini. Aku buat pagarnya, aku buat atapnya. Jadi sehingga kerjasama, komunikasi, sosialisasi ini jadinya anak ini hasilnya mau dia bermain bersama teman-temannya dan itu sekalinya asik gitu. Jadi besoknya kita buat lagi, misalnya kita bantu yang lain, mewarnai secara kelompok gitu. Kita buatkan dia gambar yang besar kita buatkan, kemudian dia berbagi. Di situ warnanya jangan begitu, dan nanti gambar kita ini warnanya jelek katanya. Tapi aku maunya begini. Akhirnya komunikasi itu guru mendatangi, menjelaskan karena kan membebaskan anak gitu. Tapi di situ mereka diskusi. Oh kan warna kalau daun, kalau warnanya kan dia begini. Akhirnya ada dia mengalah gitu. Oh akhirnya luar biasa dari sosialisasinya, akhirnya bagus gitu. Seperti itu. Tepuk tangan dulu Bu. Ya, jadi sudah kita dengarkan semua kan hasil dari salah satu pengalaman yang kalau kita runut yang tadi pakai situasi kan lebih lancar lagi kita bercerita Bu ya, dari awal sampai akhir. Satu lagi dong Bu. Nih bapak-bapak kita sudah pulang yang 2 orang. Oke. Situasinya seperti apa, kemudian tantangannya apa dalam situasi itu, kemudian aksi yang Ibu lakukan seperti apa, hasilnya bagaimana. Ayo, karya. Ini bisa jadi enak kan Bu, maksudnya ketika Ibu bercerita dari awal situasi tantangan TK mana ini? Ya, silakan. Salah satu pengalaman di TK Darul Mustafa. Di Lenek Baru. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya di dalam kelas, ada seorang murid saya, kebetulan dia ini yang saya deteksi, dia ini mengalami keterlambatan dalam berbicara. Tapi ada satu lagi tambahan dari yang keterlambatan berbicara itu, dia ini sukanya menyendiri juga dia Bu ya. Terus selain dia juga sukanya tantrum, ngamuk-ngamuk. Terus selanjutnya Ini satu anak ya Bu ya? satu anak. Ya. Dan selanjutnya tindakan saya yang pertama yaitu saya kenali dulu gejalanya apa, penanganannya apa. Terus salah satu tindakan saya yang pertama yaitu saya menempatkan anak ini di tempat yang khusus. Karena setelah saya menempatkan anak ini di tempat yang khusus atau tepatnya di dekat saya, tempat saya biasanya mengajar di depan. Terus perubahannya ya lumayan ada kenaikan dari segi perkembangannya. Terus anak ini setiap hari saya ajak ngobrol, saya ajak cerita, atau bahkan curhat-curhat tentang apa yang dilakukan di rumah sama orang tuanya. Terus lama-lama setelah saya tahu ini penyebabnya, terus penanganan yang saya lakukan, anak ini ternyata dari pengaruhnya dari gen dari orang tuanya. Iya, dari keturunannya. Kenapa saya bilang dari gennya? Karena dari keterangan tetangganya, dari keterangan temannya, teman orang tuanya waktu kecil, kebetulan kan tetangganya ini teman orang tuanya dari sejak kecil. Nah, dari sini saya ambil kesimpulan penyebab dari kelainan atau yang membuat anak ini spesial yaitu dari orang tuanya. Dan terus cara penanganannya saya juga searching dari pengalaman saya dulu praktik waktu saya kuliah di YHMWD Pancor.
Iya. Nah terus dari pengalaman saya praktik, saya terapkan juga di anak yang saya temukan di sini, dan alhamdulillah sekarang anak ini fokusnya sudah teratur, berbicaranya juga sudah tidak terlalu terbata-bata, dan pokoknya ada peningkatan dari perkembangannya yang sebelumnya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita memetik ya, dari yang diceritakan juga yang kedua, bahwa di situ jangan kita cepat-cepat pesimis dan putus asa, karena ternyata setelah ibu guru searching, browsing, mengenal lebih dalam, ternyata alhamdulillah tahu juga cara menanganinya, ya kan, walaupun saat itu kita ambil kata bahwa ini adalah deteksi awal dan penanganannya juga penanganan awal, karena kita sekali lagi tidak ahli psikologi, tetapi alhamdulillah hasilnya juga sudah peningkatan dan masih Bu ya, perubahannya signifikan lah yang diharapkan. Tetapi untuk gen, mungkin kalau untuk gen ya belum, agak sedikit mungkin Bu ya, kalau genetik itu nanti ada sesuatu yang kenapa dibilang gen dulu, yang mananya dibilang gen, yang mananya yang dibilang gen dari orang tua itu yang mananya? Dari segi gaya berbicaranya itu Bu. Iya, gaya berbicaranya itu. Iya. Kalau gaya bicara bisa berubah nggak gaya bicaranya ibu-ibu? Bisa nggak? Kira-kira kita berubah gaya bicara? Bisa. Ya, kadang itu terpola karena pola asuh. Kita lebih sepakat ke pola asuh. Karena kalau sifat gen itu nanti itu sifatnya permanen, kalau enggak pun payah pun dari Allah dia tidak berubah. Nah jadi ada beberapa penyakit yang genetik. Nah itu kalau memang teknologi bisa mengurangi itu ya, mengurangi terjadinya itu, atau misalnya yang tadi tangannya ada yang sampai jarinya 6, jarinya kurang, itu kan ada juga secara genetik, tapi karena teknologi bisa dikurangi atau bisa kalau tambah enggak dah ya, selama ini kita dikurangi gitu pakai teknologi, tetapi sebenarnya dia genetiknya ada 5 gitu kan, tidak bisa. Warna rambut genetik, kan lahir sampai pasti beda logo karena teknologi itu semir. Ya, hati-hati dengan yang ada yang laser. Dulu ada kejadian. Kalau model rambut juga kan genetik Bu Guru ya. Jadi lurus, ikal, dan rumit. Makanya yang rumit itu kan ada ikal rumit, ada ikal, ada dan itu punya daya tarik tersendiri. Jangan bilang yang lurus itu lebih bagus dari yang rumit, karena ada teman yang jatuh cinta gara-gara ngelihat gelombang rambut calon istrinya. Beneran ini. Salah satu pejabat yang dilantik itu istrinya dulu dia jatuh cinta gara-gara gelombang rambut istrinya yang duduk di depannya saat menghadiri undangan salah satu temannya. Artinya bukan rambut lurus yang paling seksi gitu ya, tapi semuanya punya penilai peminat sendiri-sendiri. Artinya apa? Kalau itu kan bisa dia lurus, tekuannya juga mampu ya bergelombang, itu genetik. Tetapi kalau masih bisa kita rubah, itu belum pola asuh ya, Bu Guru. Nah kemudian alhamdulillah dari 2 pengalaman ini Bapak Ibu Guru sudah terbayang nggak? Sudah terbayang? Mulai sekarang rajin-rajinlah menulis. Upload kita kalau tiap hari, upload tiap hari. Tapi yakin dia dalam 1 minggu itu ada pengalaman paling keren, paling serius waktu dan saya sampai habis. Ini itu bisa ditulis itu Bu. Atau dalam 1 kali sebulan. Sehingga maksudnya di situ ada simpenan karya. Ini bakal karya loh Bu, ini kekayaan. Jadi
Inovasi itu bisa ada karena ada tantangan. Kalau sekolahnya gampang deh, nih. Buat ini anak bisa. Oh ya, lancar semua. Apa ya, kita perlu inovasi, semuanya lancar-lancar saja. Tetapi justru inovasi itu lahir karena banyaknya tantangan. Dan kita cerdas menghadapi tantangan. Sering ibu guru ini melakukan hal yang luar biasa, tetapi tidak tertulis. Siapa yang tahu? Kan di sini ibu bercerita, kita yang tahu. Dunia Lombok Timur belum tahu. Dunia Indonesia belum tahu, apalagi dunia, gitu kan? Nah, jadi ketika kita bukan seorang anak raja yang dihafal namanya sama orang, mari kita memperkenalkan diri lewat karya. Ya Bu ya? Tapi niatnya bukan nomor satu dikenal itu bukan, tetapi kita benar-benar mau menangani permasalahan yang terjadi di anak-anak kita. Kalau karya ini kan ketimbang dia mubazir larut begitu saja, silakan Bapak Ibu berkarya. Dan niat kita berbagi itu satu, bukan riya. Ingat, bukan riya. Tetapi ketika ibu bercerita, berapa kita yang ada di sini, misalnya 70 orang. Oh iya, permasalahan saya pasti di antara kita ini ada yang tadi di dalam hatinya ketika ibu guru bercerita, ibu aja, jemok meh penyobaan, pahala mengalir. Jadi jangan kita niatkan riya, tetapi kita niat berbagi. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu niat kita. Karena apapun sesuai niat, dan mudah-mudahan itu dijaga oleh Allah, sehingga dari awal kita niat kita sampai ujungnya kita berbagi itu bukan yang kita takutkan namanya riya. Jangan, pokoknya gini dah, yang penting niat kita sudah seperti itu. Kalau ada penilaian kita sedikit-sedikit begitu, sedikit-sedikit begitu, sedikit-begitu, kalau dia nanya jawab. Kita kan mau berbagi, niat kita berbagi. Siapa tahu ada yang pengalamannya sama dan belum menemukan solusi setelah mendengarkan, setelah membaca karya kita. Nah ini ya, dicoba berhasil orang, berarti ladang amal. Dan itu dokumentasi pribadi kita. Maaf, misalnya ada PSP kah, ada asesor kah besok diakreditasi, jangan salah. Kenapa ada sekolah? Ilah masa akreditasi A bisa. Maaf, contohnya di kami dulu gitu ya. Banyak sekolah yang sarannya lebih lengkap dari kami. Banyak yang sarannya lebih keren dari kami. Tapi salah satu di antara sekian banyak, hanya 2 yang dapat A pada musim asesor itu, termasuk sekolah kami. Karena apa? Pas ditanya asesor, Bu, gimana musolanya? Musola kami banyak Pak. Mana dia? Kalau nggak hujan, cuaca bagus, musolanya di halaman Pak. Terus kalau dia hujan tapi nggak sampai becek-becek amat, di teras. Kalau becek kena teras, di kelas. Karena apa? Untuk membuat musola itu butuh ratusan juta, puluhan juta. Kalau nunggu musola jadi terus berkegiatan, kapan ibu berkegiatan? Tapi tak bilang begini, musolanya tidak ada Pak, tapi nyawanya ada. Maksudnya apa nyawanya? Langsung kebetulan saat itu kan dia selalu mengambil sampel-sampel dokumentasi, dan dokumentasinya sesuai dengan kegiatan, bukan yang dibuat-buat di setting. Enggak. Memang kegiatan itu ada yang sampel ini, kita perlihatkan buktinya. Dan kita tidak menyiapkan untuk asesor karena dilihat tanggalnya kan dulu. Tanggalnya kemarin, bukan untuk persiapan asesor. Nah, alhamdulillah kita dipercaya hanya dengan nyawa, tapi karena kegiatannya terlaksana, tidak perlu dengan fisik pun Bu. Artinya jangan pernah menghalangi perbuatan baik Ibu, jangan pernah menghalangi kegiatan kita yang insya Allah luar biasa untuk anak-anak kita ketika ada sesuatu yang menghambat dari segi sarana, dana atau apa. Kalau bisa disiasati Bu, laksanakan dulu. Hal-hal yang perlu diskusi kita cukup ya Bu ya? Cukup, keren Masya Allah. Nah, tinggal 3 menit mungkin kita penguatan dari adik kita, mungkin ada pesan-pesan
penguatan ya, jangan pesan terakhir ya, pesan-pesan penguatan untuk kita semua yang ada di sini dari ilmu psikologi, terutama sebagai senjata kita lagi untuk menghadapi anak-anak kita di kelas inklusi sesuai dengan tema kita. Oke, ini anak didik gitu ya. Yang pertama adalah kita harus tahu dulu tugas perkembangan anak didik itu di usia itu apa gitu. Sehingga kita tidak memaksakan apa yang mereka belum bisa capai untuk mereka capai gitu ya. Jadi pertama paham kaitannya dengan tugas perkembangan peserta didik. Lalu yang kedua terus upgrade diri, terus upgrade kaitannya dengan tadi sistem pembelajaran, bagaimana cara mengajar yang optimal seperti itu ya, agar nanti bisa tersampaikan dengan baik dan juga optimal kepada siswa atau peserta didik. Dan yang ketiga adalah jangan lupa menjadi pengajar yang bahagia gitu. Karena ketika kita bahagia, anak didiknya itu juga akan bahagia karena energi positif itu bisa ditransfer gitu, sehingga harapannya ketika nanti bapak ibu udah sampai ke sekolah, mungkin masalah yang di rumah atau masalah dengan anak, dengan suami, dengan siapapun itu bisa untuk dilepaskan dulu. Sekarang mindfulness untuk mengajar, fokus untuk mengajar, karena dengan begitu apa yang akan kita transfer ke siswa kita itu akan kena ke mereka. Bahkan pada tadi sampaikan ibu, beliau masih ingat apa yang disampaikan gurunya beberapa puluh tahun yang lalu. Itu kan menunjukkan bahwa guru beliau saat itu benar-benar mindfulness untuk mengajar gitu ya. Jadi pertama soal perkembangan, tugas perkembangan anak didik, lalu yang kedua adalah terus upgrade diri, dan yang ketiga adalah menjadi pendidik atau pengajar yang bahagia. Untuk mengakhiri acara ini, saya bisa menyimpulkan bahwa kita harus pahami peserta didik, terus belajar bagaimana cara mengajar kita nanti di sekolah, serta jadilah pengajar yang bahagia di sekolah kita. Intinya. Baiklah, kita tutup acara kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.